Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Saya masih dapat mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah filsafat, penjas dan olahraga, di mana materi yang saya bawakan adalah perkembangan olahraga masyarakat. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Sulaiman dengan NIM 2003015000039 kelas PJKRA semester 3. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai menjelaskan tentang perkembangan olahraga di masyarakat. Olahraga di masyarakat terbagi atas dua, yaitu olahraga amatir dan olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid, Don Santiago, memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawanan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan. Karena itu, para pemain Real Madrid memutuskan serentak menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah yang menandai pertama kalinya sepak bola profesional di Inggris. Tetapi masih belum jelas, baru sesudah Spanyol menjadi pionirnya, maka sepak bola profesional merajalela. Menjelang Perang Dunia Kedua, seluruh Eropa bebas atau non-komunis menganut sepak bola bayaran, kecuali Jerman. Belum ada Barat dan Timur, Netherlands, Belgia, dan negara-negara Skandinavia. Tetapi segera sesudah Perang Dunia Kedua, negara-negara ini pun turut mengadakan sepak bola bayaran karena terpaksa. Semua pemain-pemain terbaiknya dibeli luar negeri. Dari uraian terlintas nyatalah bahwa sepak bola profesional berlaku di negara-negara bebas non-komunis. Ilustrasi singkat tersebut menggambarkan kasus dalam olahraga profesional, artinya seorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencaharian. Sekitar awal 1920-an, di Inggris sepak bola bayaran jadi kenyataan. Yang pertama muncul olahraga bayaran, yaitu dalam cabang olahraga tinju. Mula-mulanya bayarannya tidak begitu berarti, tapi lambat laun petinju-petinju terbaik kelas barat jadi orang kaya. Sebut saja George Best dari Irlandia, Pele Brasil, Johan Cruyff dari Nederland atau Belanda, dan Beckenbauer dari Jerman Barat. Mereka menjadi seorang multimilioner dalam dolar US berkat kemerahannya bersepak bola. Muhammad Ali masih melebihi kekayaan mereka berkat kebolehannya bertinju. Sesudah sepak bola dan tinju, maka di tahun 1930-an timbul profesionalisme dalam dunia balap sepeda. Eropa Barat waktu itu mengalami popularitas dari apa yang disebut 6 Dages. Balap sepeda dalam velodrome selama 6 hari 6 malam. Tiap hari, terlebih waktu malam, ruang balap penuh dengan penonton. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja. Organisme profesional dalam olahraga mempunyai aturan tersendiri dan tidak sama dengan organisasi olahraga biasa pada umumnya. Administrasi olahraga profesional diatur sebagai administrasi niaga yang dipimpin oleh seorang manajer. Roda administrasi dijalankan oleh sejumlah pegawai yang juga digaji dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang secara sukarela menjadi pengurus seperti dalam olahraga biasa, yakni mereka menjadi anggota organisasi olahraga amatir. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya negara-negara liberal. Di negara-negara sosialis tidak dikenal profesionalisme. Segala segi kehidupan di sana diatur dan menjadi tanggung jawab negara. Demikian halnya dengan olahragawan.
Kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah dan memperoleh gaji seperti pegawai negeri. Mereka tidak memperoleh bayaran karena prestasinya. Sebagai warga negara, mereka bekerja untuk negara dengan melatih diri dan bertanding sebagai tugasnya. Bagi mereka ini diberikan status amatir negara. Jadi bukan profesional meskipun segala kebutuhannya disediakan pemerintah, termasuk fasilitas latihannya. Tapi bukan pula amatir yang berolahraga demi kesenangan belaka. Olahraga terbagi dua, yaitu olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Yang pertama yaitu olahraga prestasi. Prestasi olahraga di dunia semakin menunjukkan kemajuan, semakin dramatis di tahun-tahun belakangan ini. Hasil evaluasi dan yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet-atlet yang yaitu pertama, memiliki fisik yang prima. Kedua, menguasai teknik yang sempurna. Ketiga, memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya. Keempat, cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya. Dan kelima, sudah berpengalaman, berlatih, dan bertanding bertahun-tahun. Yang kedua yaitu olahraga kesehatan. Perkembangan olahraga di sekolah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan olahraga kesehatan di Indonesia. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun, olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 59 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taiso seperti semacam senam yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid di sekolah. Dalam perkembangannya, selanjutnya, khasana olahraga kesehatan semakin diramaikan dengan hadirnya senam kesegaran jasmani dan senam jantung sehat. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah penyusunan senam kesegaran jasmani dimaksudkan untuk mengganti senam pagi Indonesia atau sebagai alternatif? Dalam hal ini, apapun tujuannya sangat baik apabila SKJ itu terlebih dahulu diteliti dan diuji seberapa besar tingkat kesejahteraannya dengan senam-senam kebugaran jasmani generasi terdahulu yang telah teruji manfaatnya, khususnya senam pagi Indonesia seri D. Secara umum, ciri olahraga kesehatan ada 5. Yaitu bisa disingkat juga 5M. Yang pertama ada massal, kedua mudah, ketiga murah, keempat meriah, dan kelima manfaat dan aman. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu massal. Artinya, olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. Berarti olahraga kesehatan bisa dilakukan secara bersamaan dengan jumlah yang banyak. Mudah, artinya gerakan olahraga kesehatan mudah diikuti dan dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa maupun manula. Artinya semua kalangan usia dapat melakukan gerakan-gerakannya. Ketiga yaitu murah, artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk melaksanakannya. Adapun untuk memerlukan alatnya palingan hanya memerlukan ruangan. Keempat yaitu meriah, artinya dapat membangkitkan suasana santai dan gembira, bebas stres dan memungkinkan silaturahmi yang lebih baik. Meriah dalam artian tadi dilakukan secara serentak, sehingga menimbulkan ikatan silaturahmi antara orang yang satu dan orang lainnya dalam olahraga kesehatan tersebut. Kelima yaitu manfaat dan aman, artinya manfaatnya dapat dirasakan baik lahir maupun batin, serta kecil kemungkinan terjadinya cedera. Karena olahraga kesehatan merupakan olahraga yang intensitasnya ringan. Nah, itulah tadi yang sempat saya bawakan mengenai materi perkembangan olahraga masyarakat.
di mana di dalamnya terdapat olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita bersama. Apabila ada kekurangan dalam materi ini, mohon dimaafkan. Saya Aditya Sulaiman mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.